Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua dan selamat berakhir pekan. Saat ini, tepatnya di awal bulan Juli ini, 1 Juli 2023, kita akan kembali menerima renungan harian. Dan mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita satu hari ini, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami atas anugerah yang Engkau beri, sehingga kami boleh menikmati pagi ini dengan sukacita. Biarlah kebenaran firman-Mu yang menyapa kami pagi ini itu boleh menguatkan kami dan memotivasi kami untuk melanjutkan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Tuhan berkati sertai lindungi kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita pagi ini tertulis di Yesaya 56 ayat 1, demikian firman-Nya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Sono dohatani Jehovah, raduti hamu mauhum, jala ulahon hamu hati goran, ay jonok nama asaro hatuauku, jala papataron hati goraku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, topik renungan kita pagi ini melakukan hukum dan kebenaran, Allah mendatangkan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keselamatan merupakan kebutuhan paling utama dan terutama bagi setiap orang. Kebutuhan itu tidak hanya untuk kehidupan kita kini dan di sini saja. Namun banyak orang kurang memahami arti keselamatan itu sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan keselamatan itu, dan ternyata keselamatan tidak ada di dalam diri siapapun juga selain di dalam Dia. Banyak orang Kristen merasa benar akan kekristenannya karena rajin ke gereja, ibadah lingkungan, mengikuti PA dalam komunitas, dalam persekutuan, dan kegiatan gerejawi lainnya. Melalui rutinitas kegiatan gerejawi yang dilakukan itulah dia merasa benar akan hidupnya, dan karena keaktifannya di gereja sehingga merasa mampu untuk menghakimi orang yang tidak rajin. Parahnya lagi, rajin mengikuti kegiatan gerejawi, tetapi hidupnya memeras orang lemah, memperdaya, mengambil milik orang lain. Dan dari mulutnya keluar kalimat sumpah serapah dan akhirnya tidak memiliki perbedaan dengan karakter orang yang bukan Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman hari ini, firman Allah yang disuarakan hamba Allah, yakni Yesaya, semasa dalam pembuangan Babel. Bangsa Israel diingatkan agar menaati hukum Allah dan melakukan kebenaran, sebab waktunya telah dekat, yakni keselamatan yang dari Allah melalui bangsa itu diberikan kembali pulang ke tanah mereka, yaitu ke Yerusalem. Ada suatu kepastian ketika menghidupi kebenaran Allah dan melakukannya. Mereka akan mendapat keadilan Allah, dan Allah akan memberikan keselamatan dari bangsa Babel. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, demikian juga di kehidupan kita saat ini.
Begitu banyak persoalan yang membelenggu hidup kita dan kita ketakutan. Kita diingatkan untuk terlebih dahulu melakukan hukum dan kebenaran Allah, bukan berdasarkan kebenaran diri. Allah melihat orang benar dan yang melakukan hukumnya. Saudara-saudara, percayalah, Allah beserta kita di setiap pergumulan sekalipun dan memberikan keselamatan kepada kita asalkan tetap dalam kebenaran. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, keadilan juga sudah pasti dibutuhkan semua orang. Sebab adil itu indah, menyenangkan, dan menyejukkan hati. Keadilan itu mendatangkan kebaikan dan kenyamanan. Karena keadilan itu menghargai harkat dan martabat manusia. Dengan menegakkan keadilan, setiap orang akan terjamin haknya. Keadilan dapat diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga, gereja, masyarakat, dan lingkungan. Siapapun kita harus mampu mewujudkan keadilan. Jangan karena kekuasaan yang kita miliki sehingga berlaku sewenang terhadap orang lain. Allah tidak menginginkan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda di pembuangan, "Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan." Allah menginginkan suasana yang adil di dalam persekutuan umatnya. Allah memerintahkan umatnya untuk taat melakukan perbuatan keadilan meskipun mereka sedang berada di pembuangan itu sendiri. Artinya, keberadaan di pembuangan sekalipun atau di situasi sulit apapun, itu bukan alasan tidak melakukan keadilan. Setiap orang harus melakukan keadilan, menaati hukum, tidak melakukan kejahatan. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Allah menginginkan umatnya untuk hidup dengan mematuhi hukum dan menegakkan keadilan. Maka saudara-saudara, mari kita taati hukum dan mari kita tegakkan keadilan. Inilah harapan Yesaya kepada bangsa Israel yang akan kembali ke Yerusalem. Hal pertama yang disampaikan Nabi Yesaya untuk mereka lakukan adalah taat pada hukum dan menegakkan keadilan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan, mari kita menaati hukum dan menegakkan keadilan sebagai wujud syukur dan kebahagiaan kita atas karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memohon agar Allah menolong kita dalam melakukan perbuatan yang adil seperti yang dikehendaki Allah sendiri. Tetaplah taat dengan segala hukum yang ada, dan tetaplah setia menegakkan keadilan yang semuanya itu dilakukan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, taat kepada Allah dan berlaku adil bagi sesama akan mendatangkan keselamatan. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Selamat menikmati anugerah Tuhan dalam melanjutkan menjalani akhir pekan ini. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang memberkati kami dan menyapa kami dengan firman-Mu. Ya Allah Tuhan kami tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Dan mampukan ingatkan kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami selalu taat akan kebenaran firman Tuhan, dan mampukan kami berlaku adil bagi sekitar kami, terlebih dalam segala tanggung jawab yang Tuhan pertanggungjawabkan dalam hidup kami.
Inilah kami Tuhan, inilah kami Bapa. Berkati kami, berkati seluruh jemaat-Mu. Terlebih Tuhan yang sakit, yang dalam perawatan di rumah sakit maupun dalam pemulihan di rumah, baik yang berobat jalan, kami serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati, Engkau cukupkan, sempurnakan segala kebutuhan kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan, sertai berkati lindungi kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.